Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita dilapangkan Allah dada kita, diisi dengan hikmah, nur ilmu cahayanya, dibantu mentaati Allah sampai akhir hayat, hingga kita nanti kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan seandainya ada pahalanya juga mudah-mudahan disampaikan Allah kepada Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, orang-orang tua kita yang telah terdahulu, khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani, karena bukunya kita bahas pada kesempatan subuh ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini tentang musim haji, ya, Idul Adha, maka kita ambil bab yang berkaitan dengan Idul Adha di kitab ini yang ada tentang haji, tentang kurban tidak ada. Jadi pada kesempatan ini kita bahas tentang haji. Faslus Samin Asyar, bab ke-18, ya, bagian ke-18. Al-Hajj ala naw'aini. Haji itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bisa ditinjau, dilihat dari dua sisi. Haji syariah, haji syariat, haji tariqah, dan haji dalam makna tarikat. Haji syariah, adapun haji syariat itu adalah kita berhaji, ya, Baitullah Ta'ala bisyara'ituhu wa arkanuhu. Kita berhaji ke Baitullah sebagaimana kita ketahui dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hatta yahsula sawabul haji, sehingga nanti kita mendapatkan pahala haji. Idza naqasa syai'un, apabila terdapat kekurangan sesuatu, min syara'itihi, kalau ada kurang syarat-syaratnya, maka kuranglah sawabnya, pahalanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bi'itmamil hajj, menyempurnakan haji, sebagaimana firman-Nya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah 196. Famin syara'ituh, di antara syarat-syarat haji itu, kata beliau, adalah al-ihram awalan. Yang pertama kita lakukan adalah ihram. Summa dukhulu Makkah, setelah kita ihram sesuai dengan tempatnya masing-masing, baru kita memasuki Makkah. Summa tawaf al-qudum, tawaf qudum. Tawaf qudum ini tawaf pertama masuk ke dalam Makkah. Summa al-wuquf, kemudian kita melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah wukuf, ini termasuk rukun, ya, rukun haji itu termasuk ihram, tawaf, kemudian wukuf di Arafah. Kalau
dalam bahasa Nabi, wukuf di Arafah ini termasuk bagian terpenting dari haji. Al-Hajju Arafah, summa wukuf di Muzdalifah, kemudian wukuf di Muzdalifah. Ini termasuk sunnahnya. Summa Jabahal Adhiyah, kemudian menyembelih korban Idul Adha kan, menyembelih korban. Ini akibat kita mungkin melakukan haji tamattu atau haji qiran ya. Kalau haji ifrad, haji dulu baru umrah dulu, itu tidak ada dendanya, tidak ada damnya. Tapi kalau qiran atau tamattu itu ada dendanya. Nah di sinilah nanti kita sembelih di Mina. Summa dukhulul haram, kemudian masuk ke dalam Durul Khalam. Ini yang dimaksud dengan Durul Khalam ini, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya, lebih kepada masuk ke tanah haram ya. Masuk ke tanah haram kembali. Summa tawaf bil Ka'bah. Ini tawaf ini juga bagian dari rukun. Setelah masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram, kemudian tawaf di Ka'bah sab'ata asywat, 7 kali. Tawaf 7 kali. Nah, setelah tawaf 7 kali, minum air Zam-Zam, ini sunnah ya. Syarba ma'a Zam-Zam, summa yusalli raka'atan tawaf. Kemudian salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Di maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa yuhallil, kemudian tahlil. Tahlil itu termasuk mencukur rambut sehingga kita baru halal. Maka disebut kata tahlil, yuhallala. Itu dimaksudkan adalah kalau kita sudah mengerjakan tahlil, maka kita selesailah haji itu sehingga kita bisa menghalalkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang gitu ya. Kalau dalam haji disebut tahallul. Di sini yusumma yuhallilu. Tahallul itu menghalalkan perbuatan-perbuatan selain haji. Kalau sudah tahallul berarti kita sudah selesai gitu kan. Nah, beliau ini mencampur semua antara yang rukun sama yang sunnah, tapi beliau mengurutnya apa-apa yang penting kita lakukan. Kemudian kita tahallul dari pekerjaan yang larang di waktu ihram seperti berburu, barulah kita nanti boleh berburu kan? Setelah tahallul. Minasaid wa nahwu dan lainnya. Fajaza'u hadil hajat al-itqu minal jahim. Adapun balasan atau keutamaan ibadah haji ini, maka orang yang melaksanakannya itqum minan nar, itqum minal jahim. Dia akan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal amru minal qahar. Wal amru minal qahr. Kemudian dia aman dari siksaan Allah yang Maha Qahar, siksaan Allah yang Maha Agung. Sebagaimana dikatakan Allah, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke dalamnya ke kota Mekah, maka dia mendapatkan keamanan. Jadi beliau menafsirkan siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka dia aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 97. Summa tawafus sudur, summa ruju' ila watani. Kemudian selanjutnya melakukan tawaf wada. Di sini juga tawaf wada itu termasuk tawaf terakhir. Kalau tawaf kudum, tawaf pertama datang tadi. Kemudian rujuk ila watani, kembali kita ke watan, ke negeri masing-masing. Maka selesai
selesailah ibadah haji. Nah, itulah yang dimaksud dengan haji syariah sebagaimana yang kita pelajari di fikih-fikih. Nah, bagaimana beliau memahami haji hakikat, haji tarekat? Nah, jadi setiap amalan ini, amalan rukun ini beliau memaknai secara syariat dan secara tarekat. Kalau haji dalam ilmu tarekat, kata beliau, maknanya lain lagi. Wa ammal hajjut tariqa fazadahu wa rahilatahu awalan al-mail ila sahibit talqin wa akhadha minhu. Nah, beliau mengatakan adapun haji yang maknanya makna tarikat, haji tarikat adalah bekal dan kendaraannya fazadahu, zadah itu bekal, dan kendaraannya yang pertama-tama adalah awalan al-mail ila sahibit talqin. Hati kita malayamilu condong kepada ulama-ulama ahli talqin. Ada keinginan untuk berguru dengan ulama-ulama mursyid tarekat yang condong kita, hati kita untuk mengambil talqin kepada mereka. Kemudian setelah berbaiat wa akhadhahu minhu, kita mengambil talqin baiat dari mereka. Sesudah mengambil baiat, summa mulazimat zikir bil lisan, baru merutinkan, melazimkan zikir lisan. Wa mulahadzatul ma'na hatta tahsul hayatul qalb lahu, melazimkan zikir lisan. Zikir yang pertama dilazimkan itu adalah zikir la ilaha illallah. Setelah kita lazimkan zikir lisan, zikir la ilaha illallah, kemudian kita memaknainya, mulahazah, memahaminya, meresapi zikir itu sampai hayatul qalb, sampai hati kita benar-benar hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis subuh, habis sholat 5 waktu. Kemudian kalau kita lagi berjalan kosong, hati kita itu mengucap zikir la ilallah dengan sendirinya, ya, tanpa suara. La ilaha illallah, dalam hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya kata beliau, summa yashtaghilu bi dzikril batin, maka kemudian dia menyibukkan diri dengan zikir batin, zikir dalam hati. Ya, la ilaha illallah itu setelah zikirnya di lisan, kemudian hidup kalbu, baru zikirnya di batin. Ya, dibantu dengan batin juga. Lagi jalan kita zikir di batin, ingat di Allah. Hatta sampai apa? Sampai nanti kita merasakan yusop, apa namanya ini, yusopihi, sampai nanti zikir itu bisa sopi, membersihkan kalbu kita. Karena kita menyibukkan zikir dengan batin, dengan hati, sehingga hati kita menjadi supi. Nah, dari inilah, dari kata sopa inilah nanti disebut supi, bersih. Dengan apa bersihnya? Bimulazamati asma' sifat, dengan melazimkan zikir sifat. Zikir sifat di sini disyarahkan oleh apa ya? Tarikat Qadiriyahnya adalah zikir la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kan kata Nabi kan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, baguskan iman, perbaharui iman, mujaddid. Jadi jaddid itu memperbaharui, membaguskan iman kita. Semakin banyak kita baca la ilallah, kita hayati sepenuh hati, dipastikan, hampir bisa dipastikan hati kita hidup, keyakinan kita, iman kita kepada Allah semakin kuat, semakin mantap. Ya, karena kita rasapi la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tiada yang menciptakan langit bumi ini kecuali Engkau ya Allah, tiada yang menciptakan pernah
pernafasanku kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang menciptakan jantungku kecuali Engkau. Tiada yang menciptakan oksigen kecuali Engkau. La ilaha illallah. Sampai di puncaknya nanti, tiada yang mawujud, tidak ada yang nyata kecuali Engkau ya Allah. Semuanya binasa, yang kekal, yang nyata hanya Engkau. Karena di dalam ilmu fisika kuantum, benda-benda yang tampak sekarang ini berasal dari zat yang tak kelihatan ya. Kalau dalam bahasa tarikatnya, kita ini berasal dari Allah, Allah yang ciptakan ya. Bukan yang tampak ini, yang tak tampak berasal dari yang tampak, tidak. Kita ini yang diadakan, ditampakkan, berasal dari yang maha gaib, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, yang menampakkan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, setelah kita latihkan amal sifat, nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar dengan cahaya asma sifat ini muncul Ka'bah sirri ya. Fatadharu Ka'bah sirri bi anwaris sifat. Maka muncullah Ka'bah. Dengan zikir ini kita memunculkan Ka'bah rahasia atau Ka'bah sembunyi dalam hati kita. Sebagaimana perintah Allah pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Supaya mudahnya, hati kita ini adalah qalbul mukmin, ini adalah Ka'bah di dalam diri kita. Maka yang pertama kita lakukan untuk mendekati Allah, membangun Ka'bah di dalam qalbu kita, bersihkan dia dari selain Allah, bersihkan tauhid kita, supaya terbangun Ka'bah dalam diri kita. Itu yang supaya mudah memahaminya seperti itu kan. Ka'bah lahiriah, Ka'batul zahir, Ka'bah lahiriah ini dibersihkan bagi orang yang bertawaf di kalangan makhluk, tadhiru li ajli ta'ifaini minal makhluqat. Wa Ka'batul batin, adapun Ka'bah batin, tadhiruhu li nazil khaliq mimma akhadahu zuhdan at-tathhir mimma siwahu. Maka kata beliau, adapun Ka'bah batin, Ka'bah sir, dibersihkan dari semua selain Allah. Dibersihkan hati kita dari selain Allah agar kita senantiasa menatapnya, memandangnya. Agar hati kita senantiasa melihat Allah ya. Agar senantiasa hati kita memandang Allah. Selanjutnya, sumal ihram binuril quds ya, sumal ihram binurir ruhil qudsi. Kemudian kita baru memakai ihram dari cahaya ruh qudsi, kemudian masuk ke dalam Ka'bah hati ya. Dakhala Ka'bah. Jadi beliau memahaminya begitu, dengan bahasa bahasa metafora ya. Jadi kita ihram apa? Dengan ruhul qudsi. Setelah terbentuk hati kita hanya kepada Allah, maka kita akan merasakan nanti kita mengenali ruh qudsi kita mengenali, merasakan Allah saja dalam hati kita. Dengan itulah kita memasuki Ka'bah ihram. Baru summa tawaful qudum bimulazamati ismis sani. Kemudian tawaflah ruh kita di qalbu itu dengan melapaskan lapas yang kedua, ismus sani. Nah, lapas yang kedua di dalam tarekat Qadiriyah ini disebut lapas Allah. Setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti berubah, hati itu sudah bersih, dia berzikir semakin cepat. Semakin cepat dia berzikir menyebut Allah, nanti dia menyebutnya tidak lagi la ilallah, udah langsung ke Allah. Allah, 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 Allah. Karena dia sudah mulai memandang Allah,
Allah. Ketika dia sebut Allah, yang lain gak ada. Engkau ya Allah. Nah itu juga iman. Allah, Allah, Allah. Ini asma'ul sani. Ya. Isim sani bimulazamatil ism sani. Ya, asma sani, asma Allah yang kedua itu adalah lafaz Allah. Summa zahab, ya, summa zihabu ila arafatil qalbi. Selanjutnya berangkat ke arah arafat qalbu sebagai tempatnya untuk munajat. Ya, untuk munajat di sana lantas wukuf dengan melazimkan nama yang ketiga. Nah, kalau sudah nanti Allah, 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 setelah selesai nanti di Allah itu qalbu, baru wukuf melazimkan asma yang ketiga. Apa asma yang ketiga? Ya, asma yang ketiga itu adalah hu, 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 hu. Ismu salis wal rabi. Asma yang ketiga itu adalah hu. Hu itu kalau bahasanya zikir hu ini Bapak Ibu, kalau hati kita belum merasa dekat memandang Allah, tidak usah zikir hu. Kenapa? Nanti Bapak Ibu merasa ada yang ganjil. Hu itu kalau dimaknai di hati, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Karena hati kita sudah memandang. Kalau di dalam Naqsabandi itu zikir hu itu zikir mendekati Zat. Ya. Ketika kita zikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tarik nafas main. Itu hati kita seperti memandang Zatnya, seolah-olah memandang Zatnya, ya. Maka zikir mendekati Zat. Kapan kita peroleh zikir itu nikmat? Ketika sudah selesai zikir Allah. Semakin dekat kita rasakan Allah ketika kita sebut kita memandang Zatnya seperti melihat Zatnya dalam hati. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Kalau boleh saya katakan, zikir itu seperti zikir bermesraan. Bermesraan. Kalau kepada manusia seperti berpelukan gitu, ya. Pada istri kita seperti kita rangkul, kita peluk. Itu seperti itu. Jadi kalau belum muncul rasa dekat, jangan zikir kita akan merasakan ganjil apa ini gitu. Saya dulu begitu Pak. Yang pertama zikir itu hu. Ya namanya baru masuk apa ini kita kan kok zikirnya hu gini gitu ya. Hu itu kan dia. Sebenarnya di dalam hati itu maknanya ada aku, ada engkau, ada dia. Dia dimaksudkan itu kata ganti Allah, orang ketiga tunggal. Nah orang ketiga itu dekat sama kita. Kita seolah-olah merangkul ya. Engkau ya Allah. Nah, kalau manusia enggak menerjemahkan gitu, engkau ya Allah, 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 engkau ya Allah. Jadi kita seperti menatapnya, ya, seperti merangkul, bermesraan dengan Allah Ta'ala. Kan biasanya itu kita peroleh, kita akan dapatkan rasa itu kalau nanti sudah pada mangkoknya. Baru zikir lapas yang keempat, rabi. Nah di sini disebut lapas yang keempat itu hak. Kehisab Kabbani kan yang tarikan Naqsaban yang Qadari bercampur dengan Qadariyah modalnya. Setelah nanti mereka dikanya hak. Sanurihim ayatina fil ufuq wa bi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas nyata bagi hati kamu, di dalam diri kamu, dalam pandangan kamu bahwa Allah itu benar-benar hak. Nyata dia. Jadi hak itu yang benar, yang nyata. Engkaulah yang nyata, yang benar, maha benar ya. Ya. Hak. Itu engkau nyata, engkau yang benar ya Allah. Enggak ada yang lain, engkau ya Allah. Itu engkau yang maha nyata, maha benar. Kalau sudah sampai ke sana, kata beliau, summa zahaba ila Madadalifah. Kemudian pergilah
ke Muzdalifah al-fuad, ke Muzdalifah inti hati, mata hati, fuad, ya kan? Berarti tadi masih di qalbu kan, zikirha, kemudian masuk ke fuad, Muzdalifah fuad. Wa jamu bainal asmail khamis was sadis. Nah, di fuad ini zikirnya lain lagi. Asma Allah yang dilazimkan kelima keenam ini adalah hai, 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 ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, qayyum, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, qiyamu bi nafsi, hai, 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 ya, qayyum, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada satu riwayat mengatakan salah satu zikir yang membuat Nabi Sulaiman bisa menundukkan alam jin itu zikir hayy ini, zikir hayy qayyum ini. Ya, kalau kuat di sini runduk semua makhluk gaib itu ke kita. Ada yang mengatakan berpendapat begitu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tapi niatnya enggak boleh ke sana. Enggak boleh ke sana. Niatnya tetap karena Allah. Ya hayyu ya qayyum, hai, hai. Kalau tarikan Asabandiyah Syekh Hisham Kabbani itu kan menyebut zikirnya begitu, hai, hai. Mereka setelah hak, 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 nanti hai, 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 qayyum, 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 qayyum gitu. Hai. Jadi zikirnya di sini tidak disebutkannya ismul khamis was sadis, tapi di tarikat Qadiriyah TKN mereka menyebutkan yang kelima dan keenam itulah zikir hai dan zikir qayyum. Summa dhahaba ila minasir. Kemudian pergilah kita masuk ke mina rasa, minasir. Jadi setelah masuk ke fuad, mata hati masuk ke sir. Sir ini rahasia, ya. Di setelah fuad ada lagi yang lebih sir, lebih rahasia. Sir yang terletak di antara dua haram, dua daerah, yaitu wukuflah di sana. Fawaqafa bainahuma, wukuflah di sana. Summa zabahan nafs mutmainnah. Selanjutnya sembelihlah hawa nafsu yang cenderung kepada sifat-sifat kebinatangan, sifat hawa nafsu, dorongan-dorongan jelek, sembelihlah. Summa zabahan nafs mutmainnah, sehingga nanti jiwa itu menjadi tenang, mutmainnah, dengan melazimkan asma yang ketujuh. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Ya. Asmaul Husna. Lapas Asmaul Husna yang ketujuh adalah Al-Qahhar. Ya. Jadi bertingkat-tingkat ya Bapak Ibu. Lapasnya yang ketujuh adalah Al-Qahhar. Ini udah di tingkat sirnya ya. Karena Al-Qahhar adalah ismul fana, nama melebur. Allah yang Maha Qahhar, kita pun fana, lebur. Yang mengangkat hizib kufur, hizab penghalang, hizab kekufuran, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-kufru, dikatakan Nabi sallallahu, al-kufru wal imanu maqamani min wara'il arsh. Kufur dan iman itu berada di dua tempat di belakang arasy. Ya. Kedua-duanya merupakan penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Salah satu hitam, yang lainnya putih. Di kufur itu lambangnya hitam, ya, sementara iman itu lambangnya putih bersih cahaya. Dua-duanya penghalang untuk menuju lebur ma'rifat, ya, pandang Allah. Jadi kalau kita sudah lebur ma'rifat, tak lagi percaya ke Allah, sudah lebur ya, sudah yakin, di atas percaya lagi, yang sudah menantap, itu maksudnya ya. Wa huma hijabani bainal abdi wa bainal haqq. Dialah menjadi hijab antara hamba dan Allah yang Maha. Summa khalaqa ra'sar ruhul qudsi min as-sifa'il basyariyah bimulazimil ismus samin.
Selanjutnya memotong rambut sifat basyariah, ya, sifat manusiawi, dari sifat-sifat manusiawi kita kepada ruh kudusi, ruh yang suci, dengan menggunakan asma Allah yang kedelapan. Apa asma yang kedelapan? Asma yang kedelapan adalah Al-Wahhab, ya. Subhanallah baraksi, halak, motong rambut, ruh minas sifat al-basyariyah. Summa dakhala haram as-sirri bi mulazamati ismi ta'sih wa sala ru'yatil aqibaini fa ya'taqibu bi basatil qurbah wa ismi mulazamil asyir. Kemudian berlanjutkan lagi, kemudian masuk ke haram sir dengan melazimkan asma Allah, zikir Allah, ya, zikir asmaul husna yang ke-9 dengan zikir al-fatah, hingga sampailah pada tempat di mana kita bisa melihat orang-orang yang sedang iktikaf di hamparan alam purba. Ini pengalaman rohani Bapak Ibu. Makanya sebenarnya kita ini sangat dari dasar tapi sangat tinggi karena disebut sir rahasia kan. Beliau sering menyerempet kerahasianya, pengalaman rohaninya dasarnya. Di alam kurbah ini alam lahud. Ini alam kurbah itu alam lahud. Kita akan melihat di pandangan Allah di alam itu banyaknya wali-wali Allah, rohani-rohani para wali di situ yang dekat bersama Allah, orang-orang suci. Dan di sana bermesraan unsiyah, merasa rindu bermesraan dengan melazimkan asma Allah yang 10, yaitu Al-Wahid. Al-Wahid, Wahid, 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 Wahid. Lalu ia melihat keindahan Allah yang Maha Suci dan Maha Agung tanpa bisa ditanyakan kondisinya, bila kaifa wala tashbih. Di situlah nanti menatap Allah, ya, ro'a jamalul somadiyah. Di situlah kita menatap Allah, keindahan somadiyah, keindahan zatnya dengan mata ruh tadi, ruhul kudusi, bila kaifa wala tashbih. Gak bisa ditanya gimana caranya dan tak ada seumpamanya. Kalau ada perumpamaannya, kalau ada tasbihnya yang menyerupainya, berarti dia tidak tunggal kan? Summa tawfa sab'at sya'ar bin mulazam al-isr hadi asyar. Kemudian kita tawaf terakhir, tawaf batin yang 7 putaran tadi, dengan melazimkan nama yang ke-11 Al-Ahad. Setelah Wahid, Al-Ahad. Nama yang ke-11 ini disertai dengan 6 nama-nama cabang yang selanjutnya minuman-minuman batin dari tangan Al-Qudrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Allah memberikan mereka minuman yang suci dan bersih. Beliau menjelaskannya dengan bahasa kasyaf ini kan. Allah Subhanahu wa taala berminum dari gelas asma'nya yang ke-12. Setelah Ahad baru masuk As-Samad, ya ismus sani asyar, wa yarfa'u bi rabbil wajhil baqil muqaddas wa yanzuru bi nurihi ilaihi. Orang itu akan diangkat zat yang maha kekal dan maha suci dari perumpamaan hingga dia melihat kepada Allah dengan nur Allah, ya. Wa yanzuru bi nurihi ilaihi. Kita melihat zatnya, melihat Allah dengan cahayanya, Wa hadza ma'na qouli ta'ala fi hadil qudsi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kalau sudah memandang itulah yang dimaksud dalam hadis qudsi, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terdetik begini ya. Ternyata begini, ternyata pengalaman spiritual itu, rohani itu. Ya'ani zuqur ru'yah wal khitab. Kata beliau, sesuatu yang tak dapat dilihat, yakni pertemuan dengan Allah, tidak dapat dilihat, tak pernah dilihat, tak pernah dengar telinga, ya.
yaitu kalamullah yang tanpa huruf, tanpa suara, itu tak pernah dengar telinga, tidak terbersit dalam hati. Kalau manusia yaitu nikmatnya rasa melihat dan mengenali Allah, ma'rifat kepada Allah. Jadi hati kita belum pernah merasa ternyata begini nikmatnya dekat dengan Allah, memandangnya. Kemudian kata beliau, kemudian dilanjutkan, summa halala ma haramallahu bi tabdilish sayyi'at ilal hasanat. Kemudian melakukan tahlil. Ini kan tahlil apa namanya? Tahlil tariqat. Ya, membersihkan ma haramallahu, tahallul. Ya, selanjutnya kita bertahallul dari yang diharamkan Allah, artinya menukar sifat buruk dengan sifat yang baik, tabdilish sayyi'at hasanat. Bitikrai asma tauhid, sampai dengan apa namanya, terus menerus tikrar, ya, terus menerus membaca asma tauhid sebagaimana difirmankan Allah, illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka seluruh keburukan-keburukan mereka diganti Allah menjadi kebaikan. Al-Furqan ayat 70. Lalu al-idku minat tasarrufatin nafsaniyah, kemudian melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat hawa nafsu. Setelah itu seseorang tidak lagi akan merasa khawatir. Summal aman, kemudian dia merasakan aman minal khauf, enggak ada rasa takut, wal huzn, karena sudah sangat dekat kepada Allah, maka dia enggak ada rasa takut, enggak gundah gulana, hatinya selalu bersama Allah dan dia akan merasa senang selalu mengenal Allah. Maka muncullah sifat dalam hati, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada rasa takut di hati mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini tingkat wali, sifat wali. Kalau sudah sampai ke sana, sudah makom wali lah. Semoga Allah menganugerahkan kita, razaqallahu wa iyyakum, razaqnallahu wa iyyakum. Semoga Allah menganugerahkan kita dan kepada kamu juga, bipadrihi wa karamihi, dengan karunia-Nya dan kemuliaannya. Summa tawafas sudur bitikrari asma'i kulliha. Ya. Kemudian kata beliau, melaksanakan tawaf sodri. Dengan apa? Dengan mengulang seluruh asma tauhid yang tadi. Lalu pulang ke negeri asal masing-masing yang ada di alam qudsi dalam rupa yang sebaik-baik dengan melanjutkan asma Allah yang ke-12. Nama yang ke-12 ini sangat berkaitan dengan alam yakin. Wa hadhihi ta'wilan bi dairatil lisan. Ini adalah takwil yang beredar di sekitar lisan dan akal saja. Adapun hal-hal lain yang ada di balik itu tidak akan diberitakan karena tidak akan terkejar oleh pemahaman qalbu dan tidak akan dapat dibahas. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, apa kata Nabi? Inna minal ulum, ya sesungguhnya di antara ilmu-ilmu itu ada yang seperti hayatil maknun, seperti mutiara di dalam keran. Hanya ulama-ulama khusus yang mengetahuinya. La ya'lamuha illal ulama billah, kecuali ulama-ulama Allah, ulama yang ahli ma'rifat kepada Allah. Fa idza nataqu bihi lam yungkirhu illa ahlul ghirah. Apabila mereka melapaskannya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak tahu. Fal arif bi yaqulu ma dunahu, orang arif ma'rifah hanya akan menyampaikan hal-hal yang lebih rendah dari yang disebutkan tadi. Wal alim billah yaqulu ma fawqahu, dan orang-orang yang alim akan berbicara lebih tinggi dari yang dibicarakan tadi.
Karena ilmu ahli ma'rifat adalah sirrullah, termasuk rahasia Allah. Ya, sirrullah la ya'lamu ghairullah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kama qala Allah Ta'ala, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa. Tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah, mencapai ilmunya, kecuali orang-orang yang dikehendakinya saja. Ai al-anbiya wal auliya, yaitu orang-orang yang diangkatnya menjadi nabi, menjadi para wali. Sebagaimana Allah katakan, fa innahu ya'lamu sirra wal akhfa, sesungguhnya dialah yang mengetahui yang sir, yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, baginya asmaul husna. Itulah penjelasan beliau di kitab Sirr Asrar bab 18 Bapak Ibu.